Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wawan Sismadi, selaku dosen pengampu Wireless and Mobile Computing. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia dengan NIM 202301110045. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang evolusi komputasi dari statis ke mobile dalam LMS. Pada materi ini, kita akan membahas bagaimana jaringan nirkabel dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel, karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk lengkapnya, mari kita bahas. Pengertian Wireless and Mobile Computing. Wireless and Mobile Computing adalah perkembangan teknologi komputasi dari sistem statis berbasis kabel menjadi sistem yang dapat diakses secara mobile melalui perangkat nirkabel. Nah, dalam dunia pendidikan, khususnya LMS, teknologi ini itu sangat penting. Kenapa? Karena memungkinkan mahasiswa dan dosen dapat mengakses materi pembelajaran tanpa harus berada di ruang kelas ataupun di laboratorium komputer. Dengan adanya smartphone, tablet, dan juga laptop, proses belajar dapat dilakukan secara online melalui internet. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel, mendukung sistem e-learning maupun pembelajaran jarak jauh. Evolusi komputasi. Pada awal perkembangan komputer, sistem komputasi masih bersifat tradisional, di mana pengguna masih menggunakan komputer desktop yang terhubung dengan kabelan, dan hanya dapat diakses di lokasi tertentu saja. Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah konsep komputasi mobile. Konsep ini memungkinkan pengguna mengakses sistem menggunakan perangkat mobile melalui jaringan nirkabel, seperti Wi-Fi atau jaringan seluler, 4G or 5G. Teknologi pendukung seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan cloud computing, dan internet berkecepatan tinggi membuat proses pembelajaran online menjadi lebih cepat dan efisien. Perubahan ini membuat LMS berkembang dari sistem pembelajaran statis menjadi sistem pembelajaran digital berbasis mobile. Nah, mobile computing ini memiliki 3 komponen. Yang pertama ada mobile communication. Mobile communication ini merupakan jaringan komunikasi yang berupa Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler, 4G atau 5G. Lalu ada mobile hardware. Mobile hardware ini merupakan perangkat yang digunakannya, bisa berupa smartphone, tablet, atau laptop. Yang ketiga ada mobile software, yaitu sistem operasi mobile atau aplikasi LMS. Nah, sistem operasi yang biasa digunakan yaitu yang pertama Android dan iOS. Selanjutnya ada arsitektur LMS modern. LMS modern menggunakan arsitektur client server. Dalam sistem ini, aplikasi pada smartphone bertindak sebagai klien yang mengirim permintaan data ke server. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengambil data dari database sebelum mengirimkan kembali ke pengguna. Selain itu, LMS juga memanfaatkan cloud computing agar data dapat diakses secara online dan real-time. Protokol yang digunakan biasanya adalah HTTP atau HTTPS dengan dukungan TCP/IP. HTTPS sangat penting karena menggunakan enkripsi SSL atau TLS untuk menjaga keamanan data, seperti login, password, dan data pembelajaran. Selanjutnya, cara kerja LMS mobile. Cara kerjanya dimulai ketika pengguna membuka aplikasi LMS pada smartphone. Aplikasi kemudian mengirim request ke server menggunakan protokol HTTPS melalui jaringan internet. Server akan memproses permintaan tersebut dan mengambil data dari database, seperti materi kuliah, tugas, atau jadwal kelas. Setelah itu, data dikirim kembali dan ditampilkan pada aplikasi mobile pengguna. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat melakukan berbagai aktivitas seperti upload tugas, lalu mengerjakan kuis online, dan menerima notifikasi secara real-time. Selanjutnya, contoh implementasi. Salah satu contoh LMS yang sering kita gunakan yaitu EdLink. EdLink dapat diakses melalui smartphone, menggunakan Wi-Fi ataupun jaringan seluler. Mahasiswa dapat membuka materi kuliah, mengerjakan kuis, mengikuti kelas online, hingga menerima notifikasi deadline tugas langsung dari aplikasi mobile. Dengan adanya mobile computing, proses pembelajaran menjadi lebih mudah karena mahasiswa tidak perlu selalu menggunakan komputer desktop untuk mengakses LMS tersebut. Dari materi yang sudah kita bahas, kesimpulannya, wireless and mobile computing telah mengubah sistem pembelajaran menjadi lebih fleksibel,
mobile, dan real-time. Teknologi ini memungkinkan LMS diakses kapan saja dan di mana saja, menggunakan perangkat mobile dan jaringan internet. Selain itu, mempermudah proses belajar mengajar. Teknologi mobile juga mendukung perkembangan digital dan pendidikan modern. Karena itu, wireless and mobile computing menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan LMS modern saat ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.